Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Zumara dari kelas C PAUD semester 5 NPM 1811070280. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara sistematis dan berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses dan hasil belajar peserta didik sehingga dapat dijadikan informasi dan patokan dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai tuntas tidaknya, paham atau tidaknya siswa dalam proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis evaluasi di TK, yang pertama berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Penilaian bertugas melakukan pengamatan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anak setiap saat, di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengganggu waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Selanjutnya, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus. Anak memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak. Selanjutnya, menyeluruh atau keterpaduan. Perubahan perilaku dalam tujuan pembelajaran perlu dicapai secara menyeluruh, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, penilaian, serta keterampilan. Penilaian bersifat menyeluruh apabila penilaian digunakan mencakup aspek proses dan hasil pengembangan yang secara bertahap menggambarkan perubahan perilaku. Selanjutnya, lebih mementingkan proses daripada hasil. Penilaian pada anak sebaiknya menentukan pada pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran dan bukan pada hasil akhirnya saja. Penilaian yang paling baik dilakukan saat anak melakukan aktivitas belajar dan bermain. Untuk penilaian dilakukan tidak selalu paper and pencil, tetapi lebih kepada pengamatan secara langsung terhadap aktivitas anak. Selanjutnya, berorientasi pada tujuan. Penilaian di TK berorientasi kepada kompetensi yang diharapkan. Yang selanjutnya, objektif dan alamiah. Dalam melakukan penilaian diusahakan seobjektif mungkin, yaitu penilaian hanya memperhatikan objeknya. Perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, prasangka-prasangka penilai sedapat mungkin harus dikesampingkan pada saat menilai. Penilai juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan dan keunikan perkembangan setiap anak, sehingga penilaian tidak memberikan penafsiran yang sama pada setiap anak. Yang selanjutnya, mendidik konsisten dan belajar. Penilai yang dilakukan oleh dua orang penilai akan lebih dapat dipertanggungjawabkan ketika membuat rekomendasi atau menentukan tindak lanjut. Yang selanjutnya, kebermaknaan. Hasil penilai harus bermakna bagi guru, orang tua, anak didik, dan pihak-pihak lainnya tentunya. Dan yang terakhir, kesesuaian. Penilaian harus memperhatikan adanya keselarasan antara apa yang diajarkan di TK dengan laporan yang dibuat. Penilaian di taman kanak-kanak bermanfaat untuk mengetahui
tingkat perkembangan anak yang dicapai selama proses belajar mengajar dilakukan. Apabila seluruh aspek perkembangan anak berkembang dengan baik atau tidak, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan nasional pada umumnya. Dalam evaluasi PAUD, kita harus melakukannya dengan berbagai jenis alat penilaian perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga sosiometri, yang keempat catatan anekdot, yang kelima pemeriksaan medis, yang ketujuh portofolio, yang ke-8 unjuk kerja, yang ke-9 kunjungan rumah. Adapun jenis-jenis evaluasi, yang pertama jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 evaluasi. Yang pertama evaluasi diagnosis, yang kedua evaluasi selektif, yang ketiga evaluasi penempatan, yang keempat evaluasi formatif, yang kelima evaluasi sumatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.